Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, Stanbook A200-100-05. Baik, saya akan mempresentasikan tugas Hukum Perdata Internasional. Soal yang pertama, jelaskan dengan ringkas perkembangan Hukum Perdata Internasional hingga saat ini. Hukum Perdata Internasional dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, yaitu masa Kekaisaran Romawi abad kedua sampai ke-6 sesudah Masehi. Masa ini adalah masa awal perkembangan hukum perdata internasional. Wujud nyata adalah dengan tampaknya hubungan antara warga Romawi dengan penduduk provinsi, dengan atau munisipia dan penduduk provinsi atau orang asing. Tahap kedua, masa pertumbuhan asas personal hukum perdata internasional abad ke-6 sampai ke-10. Pada masa ini Kekaisaran Romawi dilakukan oleh orang barbar dan wilayah bekas provinsi-provinsi jajahan Romawi, dan akibatnya ius civile pada masa Kekaisaran Romawi tidak berguna. Tahap ketiga, pertumbuhan asas teritorial abad ke-11 sampai abad ke-12 di Italia. Pertumbuhan asas genealogi sulit untuk dipertahankan, diakibatkan struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa. Tahap keempat, tahap perkembangan teori statuta atau statuta lainnya. Tahap kelima, teori hukum perdata internasional bersifat universal pada abad ke-19. Soal yang kedua, jelaskan pengaruh statuta Italia terhadap perkembangan hukum perdata internasional. Bertolus salah satu tokoh paling berpengaruh dengan mencetus teori statuta. Karena hal ini, Bartolus sering disebut sebagai bapak hukum perdata internasional. Adapun objek pengaruh teori statuta Italia dibagi menjadi atas 3, yaitu statuta personalia, yaitu statuta yang memiliki lingkungan kekuasaan secara personal, yang mengatur statuta personal seseorang dan status orang dalam. Hal ini mengenai pribadi dan keluarga. Adapun statuta ini berlaku secara eksteritorial, artinya berlaku juga di daerah penguasa dan di luar tempat subjek hukum tadi melakukan tindakan hukum atau di luar penguasanya. Ini sama dengan asas nasionalisme aktif dalam KUHP Indonesia. Yang kedua, statuta realia, yaitu statuta yang mengatur tentang benda dan status benda tersebut. Statuta ini bersifat teritorial, yaitu hanya berlaku di mana kedudukannya penguasa terkait, artinya orang yang mana masuk ke dalam daerah kekuasaannya harus tunduk pada hukum yang diberlakukan penguasa tadi. Yang ketiga, kemudian murid Bartolus yakni Baldus menyampaikan teori gurunya tersebut dengan menambahkan statua mixta, yaitu statua yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dimana dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau benda. Statuta ini bersifat teritorial, yakni berlaku di daerah penguasa yang memberlakukan statuta mixta tersebut sama dengan statuta realia. Statuta di atas yang menjadi penekanan dalam teori statuta klasik, di mana pemikir paling berpengaruhnya adalah Accursius, Bartolus, dan Baldus. Soal nomor 3. Kemukakan apa yang dimaksud dengan titik taut dan jelaskan pembagiannya. Titik taut primer dalam kasus dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya, sedangkan titik taut sekunder dilihat dari tempat terletaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, dan tempat ditandatanganinya kontrak. Titik taut primer adalah fakta yang membedakan kasus yang dihadapi dari persoalan yang sepenuhnya pada suatu sistem atau hukum yuridiksi tertentu, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan tersebut adalah suatu perselisihan hukum perdata internasional. Ciri yang membedakan adalah mengenai membeda titik taut yang bersangkutan, yang mana
terlibatnya lebih dari satu aturan hukum atau sistem hukum yang ada dalam perkara tersebut. Titik taut sekunder atau titik taut penentu. Titik taut sekunder adalah fakta yang menentukan hukum apa atau hukum yang mana yang seharusnya diberlakukan dalam suatu perkara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum atau prinsip hukum. Titik sekunder sebagai faktor penentu diantara adalah pilihan hukum yang dinyatakan oleh para pihak ke dalam perjanjian secara tegas atau perkara perdata internasional. Pilihan hukum yang disimpulkan hakim baik secara tegas maupun tidak. Pilihan hukum atau pembebanan hukum yang diperintahkan diwajibkan pemberlakuannya oleh negara melalui aturan perundang-undangan. Faktum delikti atau fakta yang diciptakan sebagai titik taut penting oleh prinsip hukum yang berlaku. Soal yang nomor 4. Jelaskan perbedaan remission dan transmission. Remission yaitu penunjukan balik dari hukum yang seharusnya berlaku atau lex berdasarkan ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori tersebut transmission, sedangkan transmission penunjukan lebih lanjut. Soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan public order dan bagaimana konsepnya dalam hukum perdata internasional. Public order dalam hukum perdata internasional pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan bahwa pengadilan merupakan bagian struktur kenegaraan yang berdaulat. Oleh karena itu, pengadilan berhak untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Permasalahannya adalah ketika perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut mengandung unsur asing atau ada hak-hak yang diperoleh berdasarkan ketentuan hukum, sehingga dalam perkara tersebut melibatkan yurisdiksi asing, sejauh mana pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan atau menaati dan mengakui atau bahkan menyampingkan keberlakuan hukum asing tersebut di wilayah yuridis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.